Saya sih gimana ya, agak kurang percaya sih kalau belum lihat. Ya, mukanya si Panji itu datar, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada lidah, gak ada bibir, semuanya datar. Si Hadi langsung bilang gini, astagfirullah. Pas teman saya mau foto, kan teman saya lihat ke kiri dulu, ke arah makam, ke kiri. Terus teman saya kaget, ada yang langsung nampakin hantu kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini saya ditemani oleh seseorang yang mempunyai kisah horor saat nongkrong bareng bersama teman-temannya. Dan ini dia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dengan saya Mang Doi. Ya. Gini, Bang Ya. Doi katanya punya pengalaman horor saat bersama teman-teman. Ya betul Mang, itu dulu. Bang Doi dari mana? Rumahnya? Saya dari Kampung Jolok. Kampung Jolok ya. Daerah Cianjur mungkin. Daerah Cianjur ya, daerah Cianjur. Daerah Cianjur. Terus kegiatan sehari-hari? Kita sehari-hari pengangguran paling Mang. Dulu sih sebelum itu kerja. Oh, Ya, jadi setelah kerja atau udah berhenti kerja? udah berhenti kerja sekarang ya. Kerja. Udah berhenti. Jadi ngomong aja di jalan. Ya, nongkrong aja di jalan. Gitu. Dan sekarang boleh diceritakan kisi-kisi dari cerita ini, gambaran yang mau Bang Doi ceritakan. Lu pas lihat hantunya itu pas saya lagi mau foto-foto pakai kamera SLR. Kan kalau dari kamera SLR itu suka kelihatan tanda-tanda hantunya gitu. Itu udah mulai kelihatan, saya di situ udah nggak enak perasaan gitu. Terus saya pas mau lagi foto teman saya lihat di tangkal Palaning yang di atas deket makam itu. Saya kira itu layangan, tapi pas dilihat-lihat terus tapi itu bergelantungan kayak kuntilanak. Jadi, Mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Jadi bisa diceritakan awal mula cerita sampai akhir. baik. Dulu pas saya sebelum diajak nongkrong, pas saya pulang kerja, saya dikabari teman-teman saya ngontek di WhatsApp. Biasa kan kalau pemuda kalau habis gajian apa gimana biasa ngajak nongkrong ngopi gitu ya. Saya balas aja, ya siap, malam nongkrong di jalan. Itu sekitaran jam berapa? Kayaknya saya kalau keluar malam jam 10 malam. Paling kalau pulang-pulangnya agak malam setengah 2 gitu. Kalau saya besoknya libur itu. Ya. Terus pulang kerjanya jam berapa? Pulang kerja saya jam 5. Oh, jam 5. Ya, jam 5. Biasa saya pulang kerja
prepare bersih mandi dulu biasa. Udah maghrib saya sholat mengaji dulu sampai isya saya mulai menuju ke rumah teman saya. Dari situ saya biasa ngobrol-ngobrol dulu rumah teman saya sambil nunggu teman yang lain datang ya. Soalnya teman-temannya jauh-jauh sih, bukan dari kampung saya aja, dari luar banyak. Di rumah tuh pas waktu di rumah ya, nggak langsung ke lokasi, ke rumah teman Enggak, dulu? Ke rumah teman dulu, saya ngopi dulu di rumah teman biasa. Di rumah teman saya jam 10, kalau udah ngopi itu saya jam 10 langsung mulai ke lokasi. Lokasinya itu di pinggir jalan biasa, bersebelahan dengan makam TPU atau tempat pemakaman umum. Oh, jadi tempat nongkrongnya itu ada TPU? Ya, itu ada TPU, makanya agak serem-serem aja gitu. Tapi dikarenakan udah biasa jadi biasa aja ya. Oh gitu. Soalnya sih dari dulu juga jarang ada penampakan, ya penampakan macam hantu-hantu lah ketika itu ya. Tapi jalan situ emang jalan normal gitu, orang normal jalan situ? Iya, itu jalan hidup lah gitu. Ya, orang hidup, jalan hidup. Tapi kalau udah jam 10 ke jam 10 malam lah ya ke atas, itu jalan mulai sepi. Ya jarang ada yang lewat gitu ya. Makanya kalau itu serem banget. Kalau lewat situ, apalagi kalau sendiri. Tapi kok bisa nongkrong di situ dekat TPU gitu? Gimana ya? Jadi udah gimana? Udah kebiasaan atau gimana? Ya, itu saya udah kebiasaan sama teman-teman saya. Gimana ya, kalau udah biasa sih, kalau udah biasa gitu, ya udah nongkrong sih jadi enak, gak mau pindah-pindah. Soalnya kalau dipindah ke tempat tongkrongan lain takutnya mengganggu warga yang lain. Gitu. Ya itu karena kan biasanya kalau anak-anak muda kalau nongkrong tuh sambil gitar lah ya, agak berisik gitu ya. Ya benar. Saya juga itu baru pertama kali di situ nongkrong sambil gitar-gitar nyanyi. Kan kalau nyanyi itu biasalah berisik, takutnya ada yang keganggu gitu ya. Makanya baru pertama kali saya lihat penampakan di situ. Jadi gimana waktu pas teman-teman kumpulnya? Waktu pas teman-teman kumpul pertama datang ke situ sih waktu jam 11 lah, udah agak sejam, belum ada apa-apa, belum ada perasaan gak enak. Itu pas Bang Doi ke lokasi ya, Bang Doi dulu apa udah ada teman-teman? Udah, pas ke lokasi saya bersama teman-teman bareng-bareng, bisa ke lokasinya, nggak nunggu yang lain dulu ya. Langsung ke tempat. Jadi pas di tempat pertama nongkrong situ belum ada perasaan takut apa gimana lah, perasaan gak enak, mulai ada serem-serem gitu, belum ada, masih normal aja. Pas waktu agak kemalaman saya antar teman dulu ke rumah yang jauh, ke dolok atasnya ya. Saya ngantar dulu. Dari situ saya sudah mulai merasakan perasaan yang udah gak enak dari situ ya. Hawanya udah beda lah. Ya, hawanya udah beda. Jam 12. Saya di situ. Tapi itu teman-teman masih ada ya di lokasi? Masih ada di lokasi. Saya ngantar teman dulu ke rumah. Pas saya balik lagi, teman-teman juga masih pada main gitar, nyanyi-nyanyi, masih normal. Tapi pas pulangnya berarti sendiri ya? Sendiri saya, pas pulang sendiri. Terus pas lumayan lah, udah agak sejam, teman saya agak aneh yang satu. Pas yang lain gitar-gitar, teman saya lihat yang temannya satu lagi, namanya Panji. Teman saya lihat mukanya si Panji itu datar, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada lidah, gak ada bibir, semuanya datar. Si Hadi langsung bilang gini, astagfirullah, kayak lihat hantu gimana gitu ya. Dia kaget gitu.
Baru pertama kali. Biasanya kalau nongkrong-nongkrong nggak ada kejadian kayak gitu. Tapi yang lihat itu semua apa sebagian? Satu teman yang lihat itu. Oh, satu teman. Satu teman saya yang lihat. Si Panji itu jadi mukanya itu nggak normal kayak manusia gitu. Datar semuanya. Terus Bang Doi juga lihat waktu saya belum lihat. Saya belum lihat si Panji. Belum lihat si Panji muka datar itu. Mukanya di datar itu belum lihat. Jadi tapi pas waktu itu ada. Oh, Ada. Ada. Ada pas waktu itu. Terus ditanya kenapa gitu. Bisa kaget kayak gitu. Iya, saya tanya. Kenapa bisa kayak gitu? Lihat muka si Panji jadi datar gitu. Terus saya dijawab, aneh gitu. Kenapa muka si Panji jadi datar begitu? Saya juga kaget, makanya saya astagfirullah bilang istighfar. Ya kata saya gitu. Tapi pas lihat temannya itu yang si Panji biasa aja kalau. Biasa aja. Biasa aja saya mah. Jadi penglihatan siapa ya temannya itu emang datar gitu. Ya penglihatan namanya yang si Hadi yang melihat si Panji itu. Si Hadi. Ya. Datar, muka si Panji itu datar. Kayak hantu apa gimana gitu lah. Pasti takut lah biasanya lihat orang itu mukanya normal gitu. Tiba-tiba kenapa jadi datar gitu? Pasti panik lah. Ya. Terus udah agak lama kemudian biasalah itu paling kata teman-teman biasa aja, jangan dihirauin ya, dihiraukan. Lanjut gitar-gitar, udah kopi. Terus lanjut udah agak kemalaman. Mungkin ada. Tapi pas waktu itu berubah jadi normal lagi apa enggak? Pas lihat si Panji jadi muka datar itu, pas muka itu pasti normal lagi dia. Ya, perkumpulan normal lagi biasa, kayak biasalah, gak ada apa-apa lagi. Terus agak kemalaman lagi, mungkin teman-teman pada bersiknya terlalu itu ya. Dan ada suatu makhluk yang merasa terganggu. Biasa di situ melihat ada penampakan atau gimana? Yang pertama lihat saya dulu sih. Ya yang ditangkap landing itu, melanding. Saya lihat itu putih bergelantungan. Saya bilang si Panji yang kata saya di mukanya datar itu, Ji, itu apa yang ditangkap landing, tangkap melanding itu? Kata si Panji, wah itu mah layang-layang. Soalnya bergelantungan itu. Tapi saya lihat-lihat, ini mah kayak bukan layang-layang, soalnya bukan tuh layang-layang ya. Jadinya agak aneh gitu, bergelantungan, tapi lama kelamaan si gelantungan itu putih membesar. Saya di situ udah mulai gak enak, perasaan saya sudah takut. Ya, campur power. Kalau saya bilang ke teman-teman ada hantu di tangga itu, di pohon ya, di pohon lah. Pasti semua panik. Ya, pasti semua panik pada kabur. Saya jadi gak bilang-bilang. Saya bilang cuma sama si Panji aja. Si Panji juga gak bilang ke yang lain. Pas saya ngeliat itu. Terus pas mau sesi foto-foto, ambil foto-foto, kan kami pakai kamera DSLR. Kata temen sih kalau pakai kamera DSLR itu, jadi mau foto bareng-bareng, teman saya yang satu orang itu lihat di kiri ada hantu kuntilanak di pas makamnya itu. Ya, teman saya langsung kaget. Ya otomatis ke yang lain juga pasti pada kabur lah. Teman saya juga kabur di situ. Terus teman-teman kabur dulu ke pos, di tongkrongan saya dekat ada pos itu. Ya, teman-teman saya di pos dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Teman saya cerita, oh jadi pas udah di lokasi itu foto-foto, lalu Bang Nandi melaju ke bawah buat ngobrol lagi di bawah. Ngobrol lagi pos. ya,
ngobrol lagi, soalnya tadi teman saya mau cerita lihat hantu. Heeh. Ada teman saya namanya Japar. Aduh, tadi saya kaget lihat hantu kuntilanak. Ya saya juga pastilah otomatis mendengarkan cerita teman saya itu masih kaget. Saya juga penasaran sih, makanya setelah dari pos itu saya ke atas lagi, ke tongkrongan lagi, pengen lihat itu buat memastikan buat memastikan benar apa enggaknya. Saya pas ke atas lagi sama teman-teman, tapi nggak ada. Ya namanya juga hantu sih. Kalau kita beraniin pastilah hilang. Terus pas akhirnya saya pada lupa saya. Pada pulang gimana? Ya. Atau nongkrong lagi gitu sampai dari situ teman-teman pada bubar karena takut ada kejadian lagi. Waktu itu pada pulang jam berapa? Pulang jam 2 lebih 15. Ya. Udah jam 2 pagi lah. Ya, jam 2 pagi. Saya nganter dulu teman saya pulang lewat makam itu lagi. Waktu pas nganter ke rumah teman saya gak ada kejadian apa-apa, aman-aman saja. Tapi setelah saya mengantar pulang teman saya, pas saya mau pulang, ada kejadian yang menyeramkan bagi menurut saya sepanjang hidup saya itu. Ya, soalnya baru pertama kali lihat hantu. Iya, soalnya baru pertama kali. Itu kejadian yang menyeramkan sekali. Ya, nah benar itu. Pas saya pulang, hantu kuntilanak tiba-tiba muncul di depan muka saya. Saya otomatis kaget lah. Saya bawa motor, gas tancap. Oh, emang waktu itu bawa motor gitu? Bawa motor saya. Soalnya saya nganter teman agak jauh. Beda dari, kan sebagian dari kampung saya, sebagian dari kampung luar. Beda kampung gitu? Ya, saya tancap gas aja. Soalnya takut gimana ya, baru pertama kali lihat, takut nyari tanggal kayak di film-film gitu. Makanya saya langsung tancap gas aja. Terus waktu itu emang udah pada pulang teman-teman? Udah pada pulang. Yang sebagian, paling saya ngantar teman dulu, yang satunya lagi yang dari kampung luar. Itu pas ada penampakannya emang langsung lewat selebatan atau emang diem gitu? Diam. Oh, diem. Ya, penampakannya diam di depan mata. Jadi menampakkan diri langsung. Di pinggir atau gimana? Kan ini ada solokannya. Nah, di solokannya itu dia pinggir jangkung. Tinggi lah, kalau bahasa Indonesia dia tinggi banget. Bajunya lebar. Kayaknya yang di tangkal melanding itu kayaknya masih gentayangan. Terus waktu itu karena aja gitu melanjut ke bawah. Langsung aja saya melanjut ke bawah. Karena kaget ya. Soalnya baru pertama kali lihat gitu, langsung tancap gas aja pulang. Pulang ke rumah teman dulu. Tapi nggak sampai terjadi kecelakaan gitu? Alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan apa-apa, masih diselamatkan oleh Allah. Semoga aja kedepannya sih tidak lihat kejadian yang begitu lagi. Itu soalnya pertama kali saya lihat hal-hal yang menyeramkan sekali. Karena kalau orang kaget kan suka gimana ya, lepas kontrol lah gitu. Iya. Biasanya kayak gitu, sampai mengakibatkan kecelakaan kayak gitu. Jadi yang namanya gimana ya, hantu bisa matiin atau gimana ya,
sebetulnya itu karena kitanya juga gitu. Iya, benar sekali itu. Alhamdulillah sih pas waktu itu panik saya juga, alhamdulillah masih bisa terkontrol lah, paniknya nggak terlalu Gimana gitu lah. terlalu panik amat gitulah, alhamdulillah. Soalnya waktu itu juga kan saya lagi bawa motor. Terus langsung pulang. Tapi pulang saya nggak langsung ke rumah. Ke rumah teman dulu, saya ngobrolin dulu cerita saya. Nggak langsung ke rumah, ngobrolin dulu kejadian saya lihat penampakan hantu kuntilanak lah. Ya, pokoknya saya di situ cerita sama teman saya. Ada pembahasan apa tuh waktu ngobrol gitu sama teman? Saya ngobrol sama, saya nyeritain pas saya nganter pulang si Ardi. Saya bilang sama teman saya, bro, saya juga tadi lihat hantu kuntilanak di pinggir dekat solokan itu, kata teman saya. Ah, yang benar lu. Ya benar. Oh, berarti benar ya, tadi juga saya lihat, kata teman saya, tadi juga saya lihat hantu. Makanya saya cepet-cepet pulang. Terus kata saya, ya benar. Berarti yang tadi saya lihat sama si Panji, yang itu yang saya mau foto teman-teman, yang lihat di tangga Melanding itu, berarti itu juga Emang sama. ya, emang sama hantu itu, hantu kuntilanak. Terus saya cerita, udah lama ceritanya, saya menuju pulang ke rumah. Tapi pas menuju pulang ke rumah, saya perasaan agak mulai itu lagi, agak enak lagi, kayak ada yang ngikutin lah. Udah gimana sih kalau ada hantu kunti itu bau melati gitu. Ya sepanjang jalan bau melati. Sehabis saya cerita bersama teman-teman di rumah teman saya, pas saya pulang dari rumah si Ardi, saya pulang ke rumah saya duluan. Terus pas saya mau pulang, perasaan saya sudah mulai agak enak, ya, kayak ada yang ngikutin jalan saya ya. Tapi di situ alhamdulillah gak ada nampakin hantunya itu. Sudah sampai di rumah, alhamdulillah aman. Lalu istirahat tidur lagi ya, kebetulan saya besoknya libur. Udah, saya mau tidur, saya pas mau tidur gimana ya, gak enak lah kalau mau tidur. Masih teringat-ingat gitu? Ya, masih teringat yang kejadian yang tadi pas saya lihat hantu kuntilanak itu. Ya. Terus pas saya udah terngiang yang lama itu, saya ketiduran. Pas saya bangun pagi, badan saya agak gak enak gitu. Paling saya berpikirannya agak negatif, paling positif aja, paling ini mah meriang biasa, meriang biasa. Saya beli obat ke warung-warung, ya sakinya juga meriang, ke warung. Obat biasa lah, obat meriang. Iya, obat meriang itu. Biasanya kalau saya udah beli obat meriang itu, badan saya alhamdulillah suka agak mendingan ya. Tapi kali ini pas saya beli obat itu, badan saya masih gitu-gitu aja. Masih kerasa. Ya, masih kerasa sakit-sakitnya gitu. Takutnya saya ketumpangan, ketindihan, ya ketempelan hantu yang semalam, takutnya itu. Terus saya tanya ke orang pintar, kiai ya Ustadz. Saya tanya, Pak Ustadz, ini kenapa ya badan saya agak meriang, ya agak seperti biasanya.
Soalnya tadi udah minum obat aja. Biasanya kalau udah minum obat badan saya agak mendingan, tapi ya ini sudah minum obat kok badan masih agak gak enak gitu. Saya tanya, takutnya saya ke tempelan atau ke tindihan hantu semalam. Kata Pak Ustadz, emang semalam udah dari mana? Nanya ke saya. Saya jawab, semalam saya biasa nongkrong gitu. Ya semalam yang kejadian saya itu diceritain langsung ke Pak Ustadz atau Pak Kiai itu. Terus sama Pak Kiai ditanggepin biasa, dikasih air ya, cai tambak lah. Kalau bahasa Sundanya mah ya cai tambak. Alhamdulillah setelah dikasih tambak saya pulang minum air itu, alhamdulillah tidur juga nyenyak. Alhamdulillah setelah tidur nyenyak badan kembali normal. Setelah itu alhamdulillah saya tidak ada melihat lagi. Ya, tidak melihat hantu-hantu yang kayak gitu lagi. Jadi udah normal lagi lah. Udah normal lagi seperti biasa ya. Dan selesai sudah cerita dari Bang Doi. Bila mana punya cerita pendakian ataupun cerita horor, bisa kirim email ke saya ataupun DM ke IG saya. Saya Ade Akung bersama narasumber Bang Doi. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.